Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, hari ini kita dapat kiriman soal lagi. Ya, kita coba bahas sesingkat-singkatnya. Soalnya lumayan susah ya. Tapi semoga teman-teman bisa paham penjelasan saya. Oke. Ini soal nomor 1. Jadi dia bilang pernyataannya adalah mana? Apabila Anda diminta mengukur laju reaksi terhadap reaksi berikut, bagaimana rancangan percobaan? Nah, yang dia tanyakan adalah mana? Yang ditanyakan adalah zat yang akan diukur konsentrasinya, lalu cara mengukurnya akan digunakan dan cara kerjanya. Oke. Nanti coba disimpulkan saja ya bagaimana anunya, karena saya coba gambarkan saya jelaskan dengan cara gambar. Tapi sebelumnya untuk menjawab nomor 1 saya kasih gini ya. Ini soal hasil coret-coretan soalnya ya. Kalau dilihat dari reaksinya di sini kan Zn-nya padatannya solid, fasenya solid, sementara yang lainnya HCl itu cair, sama-sama cair dengan hasilnya juga Zn-2. Lalu kemudian yang satunya lagi adalah gas ini ya kan. Nah sebenarnya kalau kita bicara laju reaksi semuanya kita bisa ya, baik per produk per reaktan boleh ya. Jadi seperti ini ya. Jadi kalau seandainya saya bilang laju reaksi terhadap reaktan ya, terhadap reaktan ini, maka kita bisa kasih gini saja ya, sama dengan minus ya, atau berkurangnya, bukan tanda minus ya tapi berkurang ya, berkurangnya konsentrasi reaktan ini ya, konsentrasi reaktan ya, ini perubahan waktu. Nah seperti itu ya. Nah, kalau dia produk ya, kalau dia produk berarti ya bertambahnya perubahan konsentrasi produk ya, produk dibagi persatuan waktu, dibagi perubahan waktu gitu. Jadi kita tinggal lihat aja kembali. Nah kalau saya langsung saja, nanti kalau mau digambar lebih mudahnya, ini kan fasenya ada 3 macam ya. Kita cari yang paling gampang diukur, paling gampang dilihat gitu ya. Berarti kan kalau yang cair itu sudah tidak mungkin ya, alasannya karena ada cair yang lain, jadi kita tidak bisa bedakan. Walaupun mungkin warnanya berbeda tapi kan jumlahnya akan sama nantinya ya. Jadi riwah juga untuk membedakan yang mana cairan itu masih HCl, cairan itu masih ZnCl2. Nah lalu yang berikutnya, yang gas juga kita tidak bisa sebenarnya diambil, tapi agak susah untuk dikumpulkan gitu ya. Dia agak susah dikumpulkan karena kelihatan juga tidak. Sebenarnya ini bisa dikumpulkan kalau dia pakai absorban ya. Absorbannya bisa berupa larutan, bisa berupa kondensasi atau pendinginan nantinya. Nah tapi yang paling gampang untuk untuk paling gampang dihitung atau dilihat, diamati dan diukur adalah pasti yang Zn. Alasannya kenapa? Karena dia padat. Ini dia padat. Jadi harapannya seperti ini, di awal kita timbang dia ya, di awal kita timbang dia, otomatis dia akan punya massa ini. Nah sementara kalau memang masih ada yang sisa reaksinya sekian waktu, lalu kemudian masih ada yang sisa dia, maka kita bisa timbang lagi sisanya. Ini masih ada sisa ya, kita bisa timbang lagi masih sisanya seperti itu ya. Nah lebih jelasnya akan saya jelaskan di gambarnya ini. Seperti ini ya. Jadi yang pertama, untuk cara mengukurnya, otomatis kan
Misalnya saya punya wadah, ini wadah saya, ya, bisa berupa beker gelas, bisa berupa Erlenmeyer, tapi kali ini saya pakai beker gelas, ya. Dalam hal ini saya coba masukkan ini ya. Saya coba masukkan di sini padatan ZN, ini ya. Ini ZN nih. Nah, padatan ZN saya coba masukkan, ya. Nanti hasilnya adalah ada saya ambil A gram, nih, ya kan. Nah, kemudian sebentar saya coba masukkan lagi HCl, nih, HCl. Ini saya coba masukkan HCl dengan konsentrasi tertentu. Di sini ada nggak ya? Oh, nggak ada ya. Nah, nggak ada. Dengan HCl dengan konsentrasi tertentu, tapi dengan dengan volume B mililiter. Nah, ya, B mililiter. Tuh. Ya. Oke, aman. Nah, nanti dia tercampur nih, ya. Sudah itu kita homogenkan. Jadi dia homogenkan. Jadi ini dihomogenkan, ya. Dia dihomogenkan, ya, atau diaduk. Oke. Lalu kemudian kita diamkan. Nih, kita diamkan sesuai dengan waktu reaksi yang kita butuhkan, ya, sesuai waktu yang dibutuhkan. Jadi kalau misalnya dia bilang 10 detik, ya sudah 10 detik aja kita diamkan. Nah, setelah dari sini, ya, ini kan harapannya kan reaksinya selesai, ya, reaksinya selesai. Jadi misalnya ini nih, ini dia lanjut nih, ya, dia lanjut ke bawah, ya. Di sini reaksinya sudah selesai, dianggap 10 detik kemudian dia harusnya sudah selesai, ya. Nah, nanti di sini kalau misalnya memang tidak semua ZN akan cair, akan larut, maka di padatan ini kan akan ada nih, dalam padatan larutannya itu akan ada ini. Jadi dalam larutannya itu akan ada ini. Harapannya ini adalah sisa ZN yang tidak bereaksi, ini ya, yang tidak bereaksi. Nah, nanti si padatan ZN yang tidak bereaksi ini, ya, itu akan menghasilkan akan kita pisahkan nih. Ini kemudian kita akan pisahkan ini, ya. Kita akan pisahkan secara detail. Kita akan pisahkan ini dengan cara kita saring ini, dengan cara kita saring ini, ya. Oke, kita saringnya pakai kertas saring nantinya, ya. Saya saringnya akan pakai kertas saring. Jadi ini saya pakai kertas saring nih, ya. Saya memakai kertas saring nih, dimana kertas saring ini saya sudah tahu masanya. Jadi masanya itu adalah C gram, ya. Nah, nanti hasil saringannya seperti ini. Jadi misalnya ini saringan nih, ya, ini saringan. Oke. Ini bentuk saringan nih, ya. Nah, nanti kita tampung lagi, ya. Saya tampung lagi di satu wadah, ya. Di sini kertas saringnya, ini kertas saringnya nih, ya. Nah, nanti padatan ZN-nya kalau misalnya memang ada, dia ada di sini. Tunggu ya, saya coba kasih besar dulu ya. Nih, padatan ZN-nya akan ada di sini,
ya. Nah, oke. Sementara cairannya itu akan ada di sini. Ini adalah cairannya. Ini cair, lalu kemudian ini sisa Zn. Nah, ini sisa Zn, gitu ya. Nah, kemudian nanti ini saya lanjutkan saja ya. Kemudian nanti kertas saringnya itu jadi nanti ini kertas saring nih ya, kertas saring nih ya, ini kita timbang nih, ini kita timbang lagi nih ya, ini ditimbang lagi, ditimbang lagi ya, menghasilkan tadi apa ya, tadi kan di sini ada C gram, berarti di sini ada D gram, ini ya, ada D gram. Nah, sementara volume ini kita bisa ukur volumenya ya, kita bisa ukur volumenya dengan satuan dengan hasil ya, kalau D berarti ini F mililiter nih ya. Nah, oke. Jadi itu secara detailnya, itu cara kerjanya untuk secara anunya ya. Jadi pertama dari tahap di sini dulu tadi, nanti tinggal diulang-ulang aja ya di videonya ya. Jadi tahap pertama kita timbang dulu Zn-nya di sini sejumlah gram, hasilnya A gram, lalu HCl-nya B mili. Nah, kemudian dihomogenkan, kalau ada sisa Zn ya, nanti H2-nya itu ada di sini nih. Di pinggir-pinggir nih H2-nya ya. Nah, sisa Zn lalu kita pisahkan, kita saring pakai kertas saring. Kertas saring sudah ditahu memang masanya yaitu C gram. Nah, nanti terpisah filtratnya. Ini filtratnya nih. Ya, lalu ada sisa Zn yang numpuk di kertas saringnya. Nanti kertas saringnya gitu kita timbang lagi. Ini ya. Nah, oke. Nah, kemudian kalau ditanya bagaimana cara mengukurnya? Nah, cara mengukurnya seperti ini. Ya. Cara mengukurnya bisa seperti ini. Ya. Jadi untuk mendapatkan jadi sebelum saya ke arah sana, ini kan otomatis kalau merujuk dari biasanya kalau laju reaksi itu kan ada variasi waktunya. Di sini kan ada variasi waktunya. Ini variasi waktu. Ya sudah, berarti ini bakal dibuat satu seri saja. Misalnya satu seri ini itu untuk waktu misalnya ini misalnya 10 detik misalnya. Nanti kita buat satu seri begini lagi ya, satu seri ini lagi untuk yang 20 detik misalnya, dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi dipisahkan, tidak boleh yang ini yang dilanjut-lanjut ya, harus dipisahkan seperti itu ya. Jadi saya ingatkan, berarti satu seri ini hanya untuk 10 detik. Nah, untuk 20 detik bikin lagi seri yang lain, bikin lagi satu seri yang lainnya. Nanti yang membedakan hanya di sini gitu ya. Untuk massa volumenya semua sama aja gitu ya. Nah, kemudian bagaimana cara mengukurnya? Cara mengukurnya begini ya. Kita kan yang kita butuh dalam hal ini, yang kita butuhkan itu kalau kita merujuk dari laju reaksinya ya, kita merujuk dari laju reaksinya gimana? Nah, berarti kan yang kita butuh adalah perubahan konsentrasi ya, perubahan konsentrasi Zn ini per perubahan waktu ini ya. Nah, berarti nanti saya kasih gini ini ya. Nah, ini kan yang harus kita cari, berarti yang pertama kita cari itu adalah konsentrasi Zn awal ini untuk awal reaksi ya. Nah, gimana caranya untuk mendapatkan itu? Ya, kita pakai rumus M-nya saja. Rumus L in M itu kan mol ini, sorry, saya kasih detail ya, mol dibagi liternya atau volume larutannya ya. Molnya berarti
masanya ya, mol itu kan bisa, molnya ini mol ini itu bisa kita dapat dari gram Zn. Berarti sini saya tulis ya, berarti molnya Zn sama dengan ya gramnya Zn, ini gramnya Zn dibagi volume dibagi MAR-nya Zn nih ya. Nah, itu untuk yang awal ya. Nah, untuk yang awal. Nah, lalu kemudian untuk konsentrasi Zn akhir ya sama aja ya, sama saja dengan ini, berarti molnya dibagi liter ya. Nah, nanti membedakan di sini, yang membedakan adalah masanya ini, membedakan di situ ya. Atau saya hapus saja nih supaya kita bisa selesaikan satu-satu ya, selesaikan satu-satu, kemudian ke sini ya. Nah, untuk dapat molnya di awal ya, berarti kan sama dengan gram Zn di awal itu kan konsentrasi ringan tadi A ini ya, ini ya, berarti A per AR Zn ini ya. Dapatlah sebentar mol Zn awal ya. Nah, kemudian untuk mendapatkan konsentrasi Zn-nya ya, berarti sisa nanti mol Zn ya dibagi volumenya, langsung saja pakai volumenya hasil saja karena dia yang cair ya, volume HCl-nya ini. Volume HCl itu berarti tadi apa ya, volume HCl sesuai soal di atas itu adalah B mililiter ini ya, B mililiter. Berarti ini mungkin saya urai aja ya, saya ini aja ya. Nah, berarti A per AR Zn ya dibagi B dalam satuan liter ini ya. Oke, paham ya? Nah, itu untuk mencari konsentrasi awal ya. Nah, sementara untuk mendapatkan konsentrasi Zn di akhir ya, konsentrasi Zn di akhir ya, di akhir caranya adalah seperti ini ya. Nah, sama saja, berarti kita cari molnya dulu ya. Rumusnya kan selalu ini ya, mol per liter. Nah, berarti kita kasih cari dulu masa perubahan Zn-nya ya. Nah, tadi di sini ini kan yang D ini adalah massa kertas saring dengan Zn, sementara ini massa kertas saringnya saja. Jadi kalau mau dapat massa Zn-nya ya berarti D dikurang C ini ya. Berarti sebentar dia nanti adalah D, ini saya tulis saja langsung ya. Nanti teman-teman lihat dari atas D dari mana ya, D dikurang C dikurang apa ya tadi, D kurang C, jadi massa kertas saring plus endapan Zn dikurang massa kertas saring ini dibagi, kemudian kita bagi dengan AR-nya Zn ya. Nah, AR-nya Zn. Oke, kemudian dibagi ya volume. Nah, volumenya berarti yang ini sama dengan F mililiter, F tapi satuannya harus liter. Nah, ini oke. Nah, nanti dapat awal dengan akhir ya sudah kurangi satuan waktunya seperti itu ya, aman ya. Nah, jadi nanti teman-teman setelah dapat awal dengan akhir, teman-teman nanti masuk di rumus ini lagi, di rumus ini masuk kembali di rumus ini. Untuk perubahan waktunya teman-teman sesuaikan dengan waktu yang teman-teman pakai di sini. Nah, untuk waktu yang lain atau maksudnya yang durasinya lain ya bikin lagi satu seri yang sama persis dengan satu seri ini. Oke,
nanti diulang lagi pembahasan saya ya. Nah, soal berikutnya hati-hati dengan penjelasannya ya. Di sini harus ada yang kita clearkan dulu dari kalimatnya ya. Jadi nanti teman-teman tinggal baca ya. Dia bilang adalah setiap selang waktu. Berarti sama dengan ini. Berarti maksudnya setiap selang waktu itu berarti adalah waktunya setiap selang waktu itu artinya misalnya dia dari sini ke sini. Itu ya. Atau dia dari kesini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jadi bukan selang waktu yang dimaksud itu bukan soal lagi ini. Lalu kita coba bahas ya. Karena kalau dari definisi soalnya kalau setiap selang waktu berarti maksudnya ya. Adalah tapi perubahan waktu yang satu paham. Kemudian yang satunya ke yang berikutnya seperti itu ya. Nah itu kita clearkan dulu pernyataannya. Oke paham ya. Nah, kemudian setelah itu yang kita harus pahami lagi berikutnya adalah dia bilang kan konsentrasi A ya, berarti sebentar kalau kita mau merujuk di rumus laju reaksinya ya, nih laju reaksinya ya berarti sama dengan perubahan konsentrasi ini delta ya, perubahan delta konsentrasi A ini dibagi dengan perubahan waktunya. Nah, seperti itu ya. Nah, kita coba di sini ya. Nah, kita yang dia tanyakan apa ya? Yang dia tanya adalah laju reaksi rata-rata ya. Sudah kita hitung aja dulu ya. Nah, kita pakai dulu untuk yang tahap pertama untuk laju reaksi 5 detik. Ya, 5 detik. Sorry. 0 ke 5. Oke. Kasih usahakan aja ya. 0 ke 5 ini. Oke, berarti ya sudah kita tinggal masukkan masing-masing konsentrasinya. Dia bilang kan berkurang ya. Berarti dari 0,1 ya. Berarti di sini kita langsung saja 0,1 dikurang 0,008 ini. 0,08 dibagi sekian waktunya yaitu 5 detik ya. Nah, nanti teman-teman hitung berarti dapatnya berapa ya? 0,003 kayaknya ya. 0,00 sorry 0,02 dibagi 5 ya. Oh 0,04 ya, dia perubahan waktunya 0,04. Nah sekarang yang kedua sesuai dengan tabel ya, jadi kita ke sini dulu ya kan, lalu ke sini ini ya. Nah berarti selanjutnya adalah yang kita cari adalah P dari waktu 5 detik ke 10 detik ini ya. Nah dari 5 detik kan berarti konsentrasi awalnya adalah 0,08 dikurang berapa sih yang terakhir? Yang terakhir adalah 0,05 ya, dibagi selang waktunya adalah 5 detik juga ya. Oh sorry, ini mana? Ini 0,004 ya. Sorry tadi saya salah hitung. Kemudian ini nah berarti
0,015 dibagi 5, dapatnya 0,003. Nah, ya kan? Nah, kemudian yang ditanyakan V rata-rata. Ya sudah, berarti V rata-ratanya kita ke segini saja, ya. Itu dapat V rata-rata, ya sudah berarti 0,004, ya, kita tambah, ya, nih, kita tambah dengan 0,003, lalu kita bagi 2, ya, dapatnya sebentar 0,015, ya. Ini tambah, ya, dibagi 2, 0,0035, ya, dapatnya 0,0035, ya, karena satuannya adalah laju berarti molar per second, ya. Nah, secara sederhana sebenarnya menariknya nanti teman-teman lihat, jadi ini rata-ratanya, ya, kalau kita merujuk dari perubahan konsentrasi A gitu. Nah, bagaimana dengan perubahan konsentrasi untuk poin B ini, ya? Dia bilang di sini, teman-teman lihat, ya. Dia bilang di sini adalah untuk gas AB. AB3 itu kan produk seperti ini, ya. Nah, cuman teman-teman perhatikan, ya. Ini yang penting nih. Sebenarnya soal ini tuh mintanya gitu. Teman-teman lihat, ini kan koefisiennya sama nih, ya kan? Nah, koefisiennya sama-sama 2. Oke, berarti kalau begitu kita bisa pastikan bahwa apa namanya, berapapun konsentrasi A untuk durasi 0 sampai 5 detik, ya, maka itu sama dengan konsentrasi AB3. Nih, sama dengan konsentrasi AB3 untuk durasi 0 sampai 5 detik, ya. Sama hasilnya, ya, sama hasilnya. Nah, karena kenapa? Alasannya ya karena koefisiennya sama. Nih, koefisiennya sama. Ini sama-sama 2. Ya, seandainya beda ya berarti nanti akan dilihat perbandingan koefisiennya, ya. Nah, berarti bisa dikatakan bahwa kalau ditanyakan juga persamaan, cuma nanti dia untuk hitung persamaan lajunya, caranya langsung, karena kan tidak ada mula-mulanya, ya. Berarti kalau ini untuk P 0 sampai 5-nya, ya langsung saja dia, ya, karena kan dia dari 0 ini, ya, dari berapa, dia tidak selisih, ya, tidak selisih, berarti langsung saja nih, ya, langsung saja kan dia dari 0 kemudian langsung tiba-tiba menjadi 0,08 ini. Dia awalnya berapa, ya, 0,1 itu 0 detik. Oh, sorry, dia sebentar di sini 0,08 langsung, karena kan awalnya kan dia tidak ada, ya, awalnya dia nggak ada dari 0, ya, mula-mulanya kan 0 tuh, ditambah dengan terbentuknya. Nah, terbentuknya itu berarti ya selisihnya nih, ya, karena kan selisihnya, oh sorry, supaya tidak ribet langsung gini aja, ya, supaya tidak ribet berarti langsung selisihnya saja nih, ini, ya. Kalau saya ambil selisihnya ini berarti di sini dia langsung 0,02. Nah, dibagi 5, nah berarti kan dapatnya juga sama tuh, dapatnya 0,004 gitu, ya. Dia langsung selisihnya kan dari 0 ke 0,02, bukan 0,08 loh. 0,08 ini kan punyanya A gitu. Jadi kalau A itu tersisa 0,08 berarti kan yang kehilangan 0,02 itu adalah punyanya AB3 kan gitu konsepnya, ya. Nah, berarti ini kan sama saja nih. Ini sama saja. Jadi kalau dia dari P5 ke P10 ya langsung, ya,
langsung saja selisihnya berarti kan berapa tuh selisihnya? 0,08 0,0 ya, berarti nanti yang muncul adalah langsung 0,015. Nah, begitu ya. Nah, berarti kan kalau yang di atas kan ada proses pengurangan. Ini kan ada proses pengurangan nih, ya. Nah, kalau di sini tidak ada, karena kan mula-mulanya nggak ada. Berarti anggapan saja kayak gini, yang 0,08 punyanya A, 0,065 juga punyanya A. Maka selisihnya itu akan jadi punyanya AB3. Konsepnya gitu tuh. Berarti dapatnya nanti di sini adalah nih. Dapatnya adalah nih 0,03 nih ya. Nah, oke, jadi kalau dirata-ratakan kan sama aja. Jadi V rata-ratanya pasti dapatnya 0,035. 035 maaf. 0,035. Nih. Ya. Nah, nih. Nah, satuannya sama. M per second. Seperti itu ya. Nah, kenapa bisa sama rata-ratanya? Ya karena koefisiennya juga sama. Kalau koefisiennya tidak sama maka hasilnya tidak seperti ini. Gitu ya. Aman? Paham ya? Jadi saya ulangi, kalau di reaktan dia ada proses pengurangan ya. Nah, sementara kalau di produk karena tidak ada mula-mulanya berarti selisih dari konsentrasi yang berubah, maka selisihnya itu adalah punyanya si produk. Seperti itu ya. Dia bilang lagi soalnya ada masih seputar pemahaman juga ya. Nah, jadi dia bilang ini laju reaksi N2O4 dan seterusnya diukur berdasarkan berkurangnya konsentrasi gas oksigen. Berarti yang ini ya, setiap detiknya jika pada suhu suhu tertentu laju reaksi adalah 0,024 detik, itu laju reaksi jika diukur berdasarkan, nah hati-hati ya, angka ini yang 0,024 itu berdasarkan O2 seperti itu ya. Nah, berdasarkan O2. Nah, berarti kesegini saja nih ya. Nah, dia bilang berkurangnya gas N2O4. Ini kayak salah nih ya, soalnya ini kayak salah nih ya. Yang bertambah itu adalah di sini adalah N2O5 nih, N2O5 ya kan di reaktannya kan ini. Nah, kalau NO2 nya kan berkurangnya berapa tuh. Nah, sekarang kita bandingkan saja langsung. Untuk dapat seperti ini kita tinggal bandingkan ya. Reaksinya kan kalau teman-teman lihat koefisiennya di sini kan 4 nih, sementara ini koefisiennya 1, O2 itu koefisiennya 1. Nah, berarti kita coba cari dulu punyanya O2 seperti itu ya. Nah, punyanya O2. Nah, dia bilang, atau mungkin kita bisa lanjut saja langsung ya, lebih bagus karena kan ini kan volumenya kan tetap ya. Ya udah, berarti kita kasih gini. Nah, kalau kita tanyakan bahwa mana lajunya ini nih
ini 4 NO2 ya, reaksinya gini ya, ditambah O2 ya dengan ini 2 N2O5. Nah, ya, kalau kita merujuk dari sini berarti lajunya ini ya, lajunya ini adalah katanya 0,024 kayak gini ya, 0,024. Nah, katanya berapa katanya di sini kalau diukur dari laju berkurangnya NO2 per detiknya. Ya sudah, berarti kan ini kan koefisiennya 1 ya. Saya hapus dulu koefisiennya ya supaya jelas kelihatan ya. Nah, ini kan koefisiennya 1. Ini 4. Ini 4, ini 2, ini 1. Gitu ya. Nah, berarti kalau untuk mendapatkan laju reaksi di sini ya, untuk mendapatkan laju reaksi di sini ya sudah, tinggal kita samakan saja ya. Berarti sebentar adalah 4/1. Jadi koefisiennya NO itu kita kali 0,024, 4/1 ya. Ini lalu kita kali dengan ya, ini 4/1, lalu kita kali dengan lajunya ini ya. Ini saya pisah ya, lajunya yaitu 0,024 tuh ya. Dapatnya berapa? Dapatnya adalah, jadi tinggal perbandingan koefisiennya saja yang kita lakukan ya, 0,024 dikali 4 dapatnya 0,096 ya, per mol per second. Mol liter per second ya, mol liter per second ini satuannya nih ya, supaya tidak kelewat ya, mol liter per detik nih ya. Nah, ini hasilnya ya. Gimana dengan N2O5 ya? Untuk N2O5 ini saya pisahkan lagi ya. Untuk dapat laju di sini ya, V sama dengan laju reaksinya. Kan teman-teman lihat nih di sini supaya saya ada perbedaan ya. Ini saya kasih warna kuning nih ya. Ya, di sini kan ada 2. Oke. Nah, berarti sebentar dia jadinya gini nih, 2 ya per 1 ya dikali lajunya ini 0,024. Nah, 0,024 ini ya. Nah, jadi dapatnya adalah ini 0,048. Nah, 0,048 mol liter per detik nih. Gitu, ya. Nah, jadi ini bisa kita terjemahkan sebagai jawaban A. Ini jadi jawaban A ya. Mol berkurangnya laju reaksi terhadap NO, berkurangnya NO itu adalah 0,096 mol liter per detik gitu ya. Nah, kemudian untuk terhadap yang poin B, yang ini poin B nih ya, lajunya bertambahnya N2O5 adalah 0,048 mol liter per detik. Ini bukan ya, ini bukan NO2 ya, bukan, tapi N2O5 dia maksud itu. Oke, aman? Aman ya? Nah, teman-teman, itu tadi penjelasan saya. Semoga teman-teman mengerti semua ya. Rajin belajar, semoga teman-teman punya nilai yang bagus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.